warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Juliana Budianto. Di sini saya akan membahas tentang Total Quality Management dari mata kuliah Akuntansi Manajemen lanjutan. Total Quality Management yang biasa disebut juga adalah manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, yang berarti pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Sedangkan Total Quality Management menurut para ahli, di sini saya mengambil contoh menurut Ibrahim, yang berarti suatu manajemen yang membuat perencanaan dan mengambil keputusan, mengorganisir, memimpin, mengarahkan, mengolah, memanfaatkan seluruh modal peralatan dan material, teknologi, sistem informasi, energi, dan sumber daya manusia untuk membuat produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen terus-menerus untuk kelangsungan hidup perusahaan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan partisipasi seluruh sumber daya manusia. Di sini ada juga tujuan dari Total Quality Management. Tujuan Total Quality Management adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini akan berlaku untuk pelanggan internal dan pelanggan eksternal. TQM membutuhkan integrasi semua aspek bisnis dengan fokus pada kebutuhan pelanggan dan proses organisasi. Dapat disimpulkan, tujuan adanya Total Quality Management adalah sepenuhnya untuk berfokus pada pelanggan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan agar suatu perusahaan mendapatkan ketertarikan dari pelanggan dan mendapat keuntungan. Selanjutnya adalah karakteristik Total Quality Management. Menurut Bosch dan Davis, ada 10 karakteristik Total Quality Management, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver atau pengemudi. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka atau pelanggan, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan berhubungan dengan produk atau jasa. Yang kedua ada obsesi terhadap kualitas. Dalam TQM, pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas suatu perusahaan. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi atau perusahaan harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan mereka. Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perspektif. Yang ketiga ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain. Dengan demikian, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga atau target, memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan. Yang keempat ada komitmen jangka panjang. TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. Yang kelima ada kerjasama tim. Dalam suatu perusahaan yang dikelola secara tradisional, seringkali diciptakan persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya terdongkrak. Sementara itu, dalam perusahaan atau organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina baik antara karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintahan, dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam ada perbaikan secara berkesinambungan. Setiap produk dan jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat semakin meningkat. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan.
Di sekarang ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan. Kondisi seperti itu menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan yang ada, apalagi dalam era persaingan global saat ini. Sedangkan dalam organisasi atau masyarakat atau perusahaan yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan untuk dapat terus belajar, karena dengan belajar setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Yang kedelapan, ada kebebasan yang terkendali. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah mereka buat. Yang ke-9, ada kesatuan tujuan. Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Dan yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif. Karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang metode quality management. Yang pertama, ada metode menurut W. Edwards Deming. Deming mencatat kesuksesan dalam memimpin revolusi di Jepang, yaitu dengan memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah dan pengendalian proses statistik atau statistical process control atau SPC. Salah satu metode Deming yang terkenal adalah siklus Deming, Deming Cycle. Siklus Deming adalah model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan, yang dikenal dengan siklus PDCA atau yang biasa disebut Plan, Do, Check, Act, yaitu yang pertama, mengembangkan rencana perbaikan atau sama dengan plan. Yang kedua, melaksanakan rencana atau do. Yang ketiga, memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai atau cek atau study. Dan yang terakhir, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan atau action. Metode yang kedua adalah metode dari Joseph M. Juran. Juran mendefinisikan kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan, fitness for use, yang mengandung pengertian bahwa suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Kontribusi Juran yang paling terkenal adalah Juran's Basic Step to Progress. 3 langkah dasar ini merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan bila mereka ingin mencapai kualitas tingkat dunia. Juran juga yakin bahwa ada titik diminishing return dalam hubungan antara kualitas dan daya saing. 3 langkah tersebut terdiri atas berikut ini. Yang pertama, mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dediksi dan keadaan yang mendesak. Yang kedua, mengadakan program pelatihan secara luas. Yang ketiga, membantu komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Metode yang ketiga ada metode dari Philip D. Crosby. Crosby terkenal dengan anjuran manajemen zero defect dan pencegahan, yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik atau acceptable quality level. Pandangan-pandangan Crosby dirangkumnya dalam ringkasan yang disebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas, yaitu yang pertama, definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. Definisi kualitas menurut Crosby adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan atau biasa yang disebut conformance to requirements. Yang kedua, sistem kualitas adalah pencegahan. Pada masa lalu, sistem kualitas adalah penilaian atau appraisal. Dalam suatu proses, pasti ada input dan output. Yang ketiga, kerusakan nol atau zero effect.
merupakan standar kinerja yang harus digunakan konsep yang berlaku di masa lalu, yaitu konsep mendekati atau close enough concept. Misalnya efisiensi mesin mendekati 95%, tetapi jika dihitung besar inefisiensinya 5%, dikalikan dengan penjualan maka akan didapatkan nilai yang cukup besar. Yang keempat ada ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Price of non-conformance atau PONC adalah biaya yang harus dikeluarkan karena melakukan kesalahan. Price of conformance adalah biaya yang dikeluarkan bila tugas dilakukan secara benar semenjak pertama kalinya. Selanjutnya ada manfaat Total Quality Management. Menurut Hazel, manfaat penerapan Total Quality Management atau TQM bagi perusahaan atau organisasi adalah: yang pertama, proses desain produk menjadi lebih efektif, yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk fitur, dan serviceability. Yang kedua, penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, meniadakan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan yang terakhir menghemat penggunaan material. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Antara lain, dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal. Perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.